Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Hilang dalam Dekapan Gunung Gede. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu, agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan buat teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, sukses selalu, dan bahagia selalu. Tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja ke ceritanya. Pesta malam itu pun dimulai. Kami semua saling bersukacita merayakan pergantian umur Leon. Kami pun sempat menyanyikan lagu ulang tahun untuknya, meskipun tidak ada kado spesial yang kami bawa untuk Leon. Dan hal tersebut tidak begitu dipermasalahkan oleh Leon. Ia masih terlihat begitu senang. Ayo, ucapkan keinginan kamu. Aku ingin merayakan ulang tahunku tiap tahun di Surya Kencana. Agak berat ya? Iyalah, namanya juga keinginan. Setelahnya kami pun menyantap hidangan yang sudah kami bakar sebelumnya. Ada jagung dan beberapa makanan beku seperti sosis dan kawan-kawannya. Malam itu benar-benar menjadi malam yang sangat menghangatkan bagi kami semua. Waktu pun semakin larut. Rasa ngantuk pun mulai menyerang kami semua. Dara dan Rizky pun izin untuk tidur duluan di dalam tenda mereka. Sementara aku, Fahmi, dan Leon masih terjaga di depan api unggun. Tiba-tiba saja, Leon mengeluarkan minuman keras berupa vodka di hadapanku dan Fahmi. Kita akan lanjut pesta malam ini. Loh, Leon, kamu bawa miras? Iya dong, Ren. Pesta tanpa adanya miras itu rasanya hambar, bukan? Iya, Le, aku setuju. Bukankah ini tindakan yang tidak pantas? Kita lagi di gunung loh. Jangan sampai kita mengotori tanah yang saat ini kita pijaki. Santai aja tuh, Ren. Lagian ini kan cuma satu botol. Gak mungkin lah bikin mabok juga kalau diminum kita bertiga. Iya, benar kata Leon. Jarang-jarang kan kita minum di sini, Ren. Aduh, kalian ini kayaknya udah agak-agak deh. Santai aja, Ren, santai, tenang. Aku pun akhirnya memilih untuk mundur. Aku lebih baik mundur lebih awal dibandingkan harus berpesta miras bersama mereka. Aku tetap ingin menjaga sikap di Gunung Gede ini. Aku tidak ingin kejadian buruk mampir dalam rombonganku. Aku tidur aja lah. Yakin kamu gak mau gabung? Gak nyesel? Enggak, aku hanya ingin jaga sikap. Ya udah, aku bisa bersenang-senang bareng Fahmi. Betul kan, Mi? Betul dong. Tenang aja, aku bakal temani pesta kamu malam ini. Aku kemudian bergegas untuk pergi menuju tenda. Meskipun rasa ngantuk sudah menghampiriku, namun rasanya perasaanku itu tidak tenang karena aku harus memikirkan kedua temanku yang sedang berpesta miras. Aku khawatir hal buruk menimpa keduanya, sebab kita tidak pernah tahu takdir apa yang akan datang menghampiri hidup kita. Aku harus mengawasi mereka dari jauh. Aku pun memilih untuk berjaga dari balik tenda. Aku terus memandang ke arah keduanya yang sedang asik berpesta. Keduanya seakan-akan larut dan tenggelam dalam kehangatan miras yang mereka tenggak itu. Di antara keduanya, Leonlah yang paling banyak menenggak miras itu. Sementara Fahmi terlihat lebih santai dan tidak terlalu banyak minum. Tak lama kemudian, Leon mengeluarkan hal baru lagi dari ranselnya. Dan ternyata, benda yang ia keluarkan adalah ganja. Rasanya aku ingin mengobrak-abrik keduanya detik itu juga. Berpesta miras saja sudah menjadi hal yang keliru, tapi sekarang keduanya malah berpesta ganja. Kalau nyatanya alam murka,
Gimana? Aku berucap dalam hati seperti itu. Rasanya aku benar-benar sudah tidak sanggup melihat keduanya melakukan hal yang salah. Berpesta miras hingga berpesta ganja. Meskipun ganja yang dibawa Leon itu tidak begitu banyak, namun itu tetap saja salah dan pasti akan mengakibatkan keduanya teler hingga tidak sadarkan diri. Aku benar-benar bingung apa yang harus aku lakukan. Di satu sisi, jika aku memilih untuk tetap diam di dalam tenda, keduanya akan bertindak lebih jauh lagi. Namun di sisi lain, jika aku datang menghampiri mereka, tentu mereka tidak akan mau mendengarkan apa yang aku ucapkan. Aku benar-benar bimbang di sini. 3 batang ganja yang dikeluarkan oleh Leon menambah list kesalahan yang diperbuat oleh keduanya. Setelah berpesta miras hingga menghabiskan 1 botol penuh, kini keduanya memilih untuk menikmati ganja yang dibawa oleh Leon. Karena Fahmi tidak begitu menyukai ganja, ia pun hanya memakan setengah batang saja. Selebihnya dihabiskan oleh Leon. Karena Leon terlalu banyak minum dan sudah mengonsumsi lebih dari 2 batang ganja, ia pun akhirnya teler hingga membuat berhalusinasi hebat. Hal tersebut sontak membuat Fahmi kebingungan karena sikap yang ditunjukkan oleh Leon saat ia berhalusinasi. Karena aku tidak mampu lagi untuk melihat hal buruk yang terus mereka lakukan, alhasil aku pun memilih untuk tidur terlelap di dalam tenda dan berusaha untuk mengabaikan apa yang dilakukan oleh Fahmi dan juga Leon. Saat aku terlelap kala itu, Fahmi sempat bercerita bahwa ketika itu Leon sudah mulai berhalusinasi hebat. Ia terus memandangi ke arah kegelapan sembari tertawa cekikikan, layaknya orang yang tidak waras. Aku hanya bisa melihat dari kejauhan. Di mata Leon, ia melihat banyak sekali pocong yang terus mengawasi keduanya. Namun, Leon itu justru menjadikan apa yang dilihatnya itu sebagai candaan. Aku mengetahui hal itu dari apa yang diucapkan oleh Leon. Lontong. Ada lontong, Mi. Lontongnya lucu banget. Fahmi yang saat itu dalam kondisi yang masih sadar, ia kemudian menegur Leon agar tidak berucap hal-hal ngelantur. Apa sih, Le? Sadar, sadar. Itu loh, Mi. Ada lontong. Mereka terus menatap kita. Apa mereka mau gabung di pesta kita ini ya? Tak lama kemudian, penampakan-penampakan lainnya pun datang. Sontak hal tersebut membuat Fahmi merinding seketika. Ia benar-benar merasa tidak nyaman saat ini. Bahkan bulu kuduknya pun mulai berdiri perlahan-lahan. Fahmi terlihat terus berusaha untuk membuat Leon sadar. Namun nyatanya hasilnya nihil. Leon tidak bergeming sedikit pun dengan apa yang Fahmi ucapkan. Padahal dalam kondisi itu, Fahmi sudah sangat ketakutan. Sebab aku tahu betul Fahmi adalah sosok yang sangat penakut. Wajar sajalah jika dia ketakutan saat Leon terus mengatakan bahwa ada banyak sekali makhluk yang mengawasinya saat ini. Makhluk-makhluk yang saat ini berada di tengah kegelapan itu. Makhluk yang terus menatap ke arah Leon dan juga Fahmi. Namun dalam situasi ini, Fahmi tidak melihat apapun meskipun ia sudah sangat merinding. Tiba-tiba saja Leon mengatakan bahwa ia berusaha melihat sosok wanita cantik dari kegelapan itu. Ia berkata bahwa wanita itu terus memandang ke arahnya, seolah-olah menunjukkan ketertarikannya kepada Leon. Mi, Fahmi, itu ada wanita cantik, Mi. Dia benar-benar cantik. Dia terus melambaikan tangannya padaku. Sepertinya ia memintaku untuk datang, Mi. Jangan, Le. Jangan. Itu hanya halusinasimu saja. Itu bukan wanita cantik. Itu hanya halusinasi. Bukan, Mi. Itu benar-benar wanita cantik. Bahkan sangat-sangat cantik. Aku harus datang ke sana, Mi. Le, jangan, Le. Jangan. Leon pun terdiam seketika. Ia terlihat mau mendengarkan ucapan Fahmi.
Ia kemudian memilih untuk duduk lagi bersama Fahmi di depan api unggun. Fahmi terus memberikan nasihat baik kepada Leon agar ia tidak dengan mudah mengikuti hal-hal yang menjadi halusinasinya. Leon pun terlihat memahami apa yang diucapkan oleh Fahmi. Ia terus menganggukkan kepalanya saat Fahmi menasehatinya. Tiba-tiba saja, Leon berkata bahwa ia sangat ingin buang air kecil. Fahmi tidak menaruh curiga sedikit pun, sebab Leon mulai menunjukkan sikap bahwa halusinasinya itu perlahan-lahan mulai mereda. Niat awal Fahmi ingin menemani Leon untuk buang air kecil, namun Leon menolaknya dengan tegas. Aku mau buang air kecil dulu sebentar ya, Mi. Ya udah, aku temani ya. Gak perlu, aku bisa sendiri. Ya udah, tapi jangan lama-lama. Leon pun bergegas pergi menuju tempat gelap yang sebelumnya ditunjuk-tunjuk terus-menerus oleh si Leon itu. Fahmi memilih untuk menunggu Leon tepat di depan api unggun. Namun setelah 1 jam berlalu, Fahmi tidak kunjung melihat kedatangan Leon. Sontak hal tersebut membuat Fahmi kebingungan. Dan karena panik, Fahmi pun akhirnya memilih untuk membangunkanku malam itu. Ia datang ke tenda dan memberitahukan perihal Leon yang tidak kunjung kembali pasca izin untuk buang air kecil. Mendengar hal tersebut, sontak aku langsung meminta penjelasan perihal apa yang diucapkan oleh Fahmi. Fahmi memberitahukannya kepadaku perihal pesta miras yang keduanya lakukan sampai mengonsumsi ganja di tengah malam itu. Tidak luput, ia ceritakan padaku. Meskipun aku sudah sedikit tahu tentang 2 kesalahan yang mereka lakukan, aku pun langsung mengomeli Fahmi. Karena Fahmi dan Leon baru saja melakukan kesalahan fatal, berpesta miras sampai-sampai mengonsumsi ganja. Fahmi pun memberikan pembelaan untuk dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa ia hanya mengikuti Leon. Perihal miras dan ganja, semua yang bawa adalah Leon. Ia hanya ikut menikmatinya saja. Aku sedikit kesal, karena nyatanya Fahmi tidak menghalangi sikap Leon. Justru ia malah ikut dalam pesta yang tidak semestinya dilakukan. Rasanya percuma juga memarahi Fahmi. Fokusku kali ini adalah mencari Leon. Fahmi mengatakan bahwa Leon menghilang saat buang air kecil di tengah kegelapan yang selalu disebutkan olehnya. Aku dan Fahmi pun langsung bergegas untuk pergi ke titik di mana Leon pergi ketika itu. Kita perlu bangunin Dara atau Siska enggak, Ren? Jangan dulu, biarkan mereka istirahat dan kita fokus mencari Leon. Mungkin saja ia tersesat saat mau kembali ke tenda. Kalau ternyata dia dibawa oleh makhluk-makhluk gaib yang selalu disebutkan oleh Leon, gimana, Ren? Udah, jangan berpikiran buruk. Leon pasti baik-baik saja kok. Ketika itu, waktu menunjukkan tepat pukul 12 malam. Aku dan Fahmi pun mulai menyusuri jalur yang dilewati oleh Leon sebelumnya. Kondisi malam itu benar-benar sunyi. Tidak ada satupun tenda yang berdiri di Surya Kencana. Hanya tenda kamilah yang ada di sana. Kami sendiri bingung, sebab Surya Kencana biasanya menjadi tempat yang begitu ramai dan penuh dengan para pendaki. Namun nyatanya, malam ini benar-benar berbeda. Saat kami mulai melangkah cukup jauh, tiba-tiba saja tercium aroma busuk yang jauh dari tempat kami berdiri saat ini. Ren, kamu nyium aroma busuk nggak? Iya, Mi, benar-benar busuk baunya. Apa mungkin ada hewan mati di sini ya? Tapi bau busuk ini seperti bebarengan dengan bau anyir. Kamu ngerasain ada yang janggal nggak, Ren? Sontak, hal tersebut pun membuatku begitu merinding. Kami pun akhirnya memilih untuk mencari sumber bau busuk tersebut sembari mencari keberadaan Leon. Benar saja, tak jauh dari tempat kami berdiri, kami melihat sesosok lelaki tua berbadan bungkuk dengan wajah yang berantakan. Wajah rusak penuh dengan darah dan belatung. Penampakan itu membuat kami ketakutan seketika. Aku dan Fahmi pun langsung lari terbirit-birit. Kami memilih untuk berlari, berbalik arah menuju tenda kami. Penampakan yang baru saja kami lihat benar-benar menyeramkan.
Aku bahkan baru pertama kali melihat makhluk menyeramkan seperti itu. Cepet Ren, nanti dia ngejar kita. Ini juga udah cepet Mi. Keringat dingin benar-benar bercucuran di tubuh kami. Jantung kami rasanya mau copot. Situasi yang baru saja aku alami benar-benar situasi yang sangat menyeramkan dalam hidupku. Karena kami berlari cukup kencang dan suara ketakutan yang begitu keras. Hal tersebut mampu membangunkan Dara dan Rizka. Keduanya pun terbangun dari tidurnya dan langsung menghampiri kami berdua. Kalian kenapa sih? Kok panik gitu? Itu Dar, Itu apa? Pelan-pelan coba ngomongnya. ada penampakan menyeramkan Dar. Sosok itu benar-benar menakutkan. Kami benar-benar ketakutan Dar. Di mana? Aku pun kemudian menunjuk ke arah di mana aku dan Fahmi menjumpai makhluk menyeramkan itu. Namun anehnya, baik Dara maupun Rizka tidak melihat sosok apapun di tempat yang kami tunjuk. Leon kemana? Tidur? Leon hilang. Hah? Maksudnya? Hilang? Aku pun kemudian menceritakan semua perihal Leon kepada Dara dan juga Rizka. Setelah mereka berdua benar-benar terkejut dengan apa yang aku sampaikan. Mereka berdua tidak percaya dengan semua ucapanku, meskipun semua itu merupakan hal yang benar dan tidak mengada-ngada. Seketika saja Dara dan Rizka pun langsung kesal dengan Fahmi, sama seperti yang aku lakukan saat Fahmi membangunkanku untuk memberitahukan perihal Leon yang menghilang. Setelahnya aku pun berusaha untuk menenangkan semua teman-temanku. Udah, tunda dulu ribut-ributnya. Kita harus cari Leon secepatnya. Di sana banyak sekali makhluk-makhluk mengerikan yang bisa saja mencelakai Leon. Tapi Ren, kalau kita harus pergi ke tempat itu lagi, aku nggak berani Ren. Kita tunggu besok saja ya, gimana? Tapi Leon gimana Mi? Kalau dia semakin jauh menghilangnya gimana? Mikir nggak lo? Kita bisa minta bantuan tim SAR atau semacamnya setelah kalian berdua cerita tentang apa yang kalian alami itu. Iya Ren, aku setuju sama Dara. Kita coba cari dulu. Kita cari ke jalur lain. Siapa tahu Leon ada di sana. Kalau benar-benar nggak ketemu, baru kita pikirin langkah selanjutnya. Gimana? Akhirnya setelah beberapa kali aku bujuk ketiga temanku pun mau mengikuti ucapanku. Kami pun akhirnya kembali mencari keberadaan Leon dengan memilih jalur yang berbeda dari sebelumnya. Kami terus memanggil-manggil nama Leon, berharap ada balasan dari Leon. Namun nyatanya tidak ada jawaban apapun. Hanya suara jangkrik dan desiran angin malam yang menemani pencarian kami malam itu. Sepanjang jalan muncul perasaan was-was di diri kami. Kami khawatir akan bertemu kembali dengan makhluk menyeramkan yang sebelumnya kami temui itu. Kami sangat berhati-hati saat mengambil langkah. Sudah hampir 2 jam kita jalan, tapi Leon juga nggak ketemu ya. Kita balik ke tenda aja yuk. Sabar Riz, aku yakin kok Leon pasti ketemu. Kalau nyatanya nggak ketemu juga gimana? Ya kita usahakan dulu lah. Semua teman-temanku terus mengeluh dengan pencarian ini. Aku tidak menyalahkan mereka. Mungkin saja mereka begitu kelelahan serta ketakutan di sepanjang pencarian ini, sehingga mereka terus ingin menyudahi pencarian Leon. Mungkin Leon sudah balik ke tenda. Mungkin memang Leon sudah balik ke tenda. Kita semua kan keluar nggak ada satupun yang jaga tenda. Mungkin saat kita keluar, Leon sudah kembali. Ucapan keduanya ada benarnya juga. Siapa tahu Leon benar-benar sudah kembali ke tenda saat kami berempat mencarinya. Terlebih lagi, kami mengambil jalur yang berbeda dari jalur yang dipilih oleh Leon sebelumnya. Karena tidak ada salahnya mengikuti ucapan Fahmi dan juga Dara, akhirnya aku pun memutuskan untuk menyudahi pencarian Leon dan memilih untuk kembali ke tenda, guna memastikan bahwa Leon benar-benar sudah kembali. Rencana kami sudah berjalan cukup jauh. Jarak tempuh yang harus kita lewati pun menjadi lama. Namun kami semua tetap mengikuti jalur yang sebelumnya kami pijaki. Kami benar-benar tidak berhenti di sepanjang pencarian ini. Setelah lelah berjalan,
kami pun akhirnya sampai di tenda kami. Aku bergegas untuk mencari Leon di sana. Namun, tak ada sedikit pun jejak kedatangan Leon. Leon benar-benar tidak kembali ke tenda. Aku hanya melihat api unggun yang sudah mulai padam. Karena kami tidak mendapati Leon di tenda, kami pun akhirnya memutuskan untuk turun ke base camp untuk memberitahukan penjaga base camp bahwa salah satu teman kami yaitu Leon menghilang. Kami sudah mengupayakan untuk mencarinya, namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan kami. Lebih baik kita kemasi tenda-tenda dan barang-barang pribadi kita. Dan setelah itu, kita langsung turun ke bawah. Sekarang, Ren. Sekarang lah, masa tahun depan? Kami pun langsung membongkar 2 tenda yang kami dirikan. Perlengkapan camping dan perlengkapan pribadi segera mungkin kami rapikan agar tidak ada satupun benda yang tertinggal. Barang pribadi milik Leon pun kami bawa, sebab kami tidak mungkin meninggalkannya begitu saja. Setelah semuanya selesai, kami pun memulai perjalanan turun. Sudah tidak ada pikiran tentang puncak di kepala kami. Kami terus-menerus memikirkan keberadaan Leon. Kami terus berharap Leon dalam keadaan baik dan segera kami temukan. Kali ini perjalanan kami rasanya begitu berat, sebab salah satu dari kami menghilang dan tak kunjung kami temukan. Kami terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi, entah Leon benar-benar hilang dan tidak selamat, atau justru Leon tersesat saat akan kembali ke tenda dan akhirnya menemukan jalan lain dan bergegas untuk pulang. Kami benar-benar tidak bisa berpikir dengan jernih di sepanjang perjalanan menuju base camp itu. Kalau Leon nggak selamat, gimana kita harus ngomong ke orang tuanya? Kamu kan yang terakhir bareng Leon. Seharusnya kamu bisa cegah dia saat dia mau pergi, atau temani dia lah saat dia pas pergi. Aku sudah menawarkan diri, Dar. Tapi Leon mau sendirian saja. Masa aku harus maksa? Sudah, jangan terus berdebat. Nggak baik. Kami pun akhirnya memilih diam di sepanjang perjalanan. Kami harus turun dari pos 5 menuju base camp pendakian Gunung Gede. Rasanya, rasa lelah sudah tidak bisa kami tahankan lagi. Meskipun kami cemas, namun kami terus berhenti di sepanjang jalan untuk beristirahat. Stamina kami tidak sekuat itu untuk terus berjalan terus-menerus tanpa henti. Tiap kami berhenti untuk istirahat, kami tidak pernah luput untuk memanggil nama Leon, berharap ada jawaban dari Leon. Meskipun dari banyaknya teriakan yang kami lontarkan, tak ada satupun yang terjawab oleh Leon. Ayo semangat! Aku menyemangati teman-temanku yang sudah mulai putus asa. Andai saja Leon tidak hilang, pasti sekarang kita udah ada di puncak. Sudahlah, Riz. Tepiskan pikiran kita perihal puncak. Saat ini keselamatan Leon jauh lebih penting. Jangan sampai kita naik berlima tapi hanya kembali berempat. Jangan sampai pendakian ini menjadi pendakian terakhir buat kita. Karena kita semua trauma akan kehilangan Leon, yang kita sendiri tidak tahu apa penyebabnya. Setelah aku mengatakan hal demikian, semua teman-temanku pun terdiam tanpa ada suara sedikit pun. Mereka merunduk seketika karena tidak pernah menyangka kalimat seperti itu akan keluar dari mulutku. Kini yang kami perlu fokuskan adalah Leon, tidak ada hal lain. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya kami pun sampai di base camp pendakian Gunung Gede. Aku langsung melaporkan perihal kehilangan Leon kepada petugas jaga. Beruntung, seluruh petugas jaga di base camp Gunung Gede ini benar-benar sigap. Pasca aku menceritakan detail kejadian kepada mereka, mereka pun langsung menyusun tim pencarian untuk menemukan Leon. Mereka dibantu oleh tim SAR setempat. Sebelum melakukan pencarian, mereka lebih dulu meminta kami untuk menginformasikan perihal hilangnya Leon kepada orang tua Leon, agar mereka bisa segera datang ke base camp. Aku pun langsung bergegas untuk menelpon ibu Leon. Untung saja aku sempat memiliki nomor ponselnya. Singkat cerita, aku pun langsung memberitahu berita kehilangan tentang hilangnya Leon kepada ibunya. Hal tersebut nyatanya membuat ibu Leon benar-benar merasa terpukul. Bahkan, sependek yang aku tahu, ibunya Leon langsung jatuh pingsan saat setelah aku memberikan kabar perihal hilangnya Leon.
Ibu Leon memang memiliki riwayat penyakit jantung, sehingga dia tidak boleh mendengar berita yang mengagetkan sekecil apapun. Meski demikian, aku tetap harus memberitakan kabar perihal Leon kepada mereka berdua. Tidak mungkin aku menutupi berita sebesar ini, apalagi berita ini berkaitan dengan mereka semua. Tepat di hari itu juga, kedua orang tua Leon datang ke basecamp pendakian Gunung Gede. Wajah khawatir nampak begitu jelas tergambar dari keduanya. Mereka terus menanyakan Leon kepadaku. Kenapa Leon bisa hilang sih, Ren? Lalu sekarang Leon di mana? Ibu, aku sendiri tidak tahu pasti, Bu. Karena Leon hanya pamit untuk buang air kecil kepada Fahmi. Setelah itu, ia tidak kunjung kembali, Bu. Ibu Leon pun terus menanyakan kronologis kejadian yang menimpa Leon kepada Fahmi. Sebab Fahmi lah yang terakhir melihat Leon. Karena sesaat sebelum Leon hilang itu, ia bersama Fahmi sedang asik minum di depan api unggun. Namun, karena Fahmi masih begitu syok, ia tidak mampu untuk menceritakan kronologis kejadiannya secara gamblang kepada kedua orang tua Leon. Ia benar-benar terlihat sangat terpukul. Sebelum tim SAR melakukan pencarian, kami lebih dulu dimintai keterangan oleh penanggung jawab tim SAR. Kedua orang tua Leon pun turut dimintai keterangan. Kami memberikan keterangan sedetail mungkin, dari mulai menceritakan tentang kegiatan yang Leon lakukan sebelum menghilang, sampai menjelaskan titik di mana Leon pergi saat ingin buang air kecil. Setelah tim SAR mendapatkan banyak gambaran dari hasil investigasi kepada kami, mereka pun kemudian bergegas untuk melakukan pencarian. Aku dan Fahmi pun turut bergabung dalam tim pencarian tersebut bersama ayah Leon. Sementara itu, Dara dan Rizka menemani ibunya Leon di basecamp, sembari menenangkannya agar ibu Leon bisa lebih rileks sehingga tidak sampai celaka akibat serangan jantung. Kami semua menyusuri titik-titik yang dilalui oleh Leon. Bahkan tim SAR sampai menjangkau ke titik yang cukup sulit, berharap ada titik terang yang bisa mengantarkan kami semua ke tempat di mana Leon berada. Namun sangat disayangkan, pencarian hari pertama tidak mendapatkan hasil apapun. Bahkan tanda-tanda keberadaan Leon pun tidak kami temukan. Meski demikian, kami semua tidak pantang menyerah begitu saja. Tim SAR pun memutuskan untuk melakukan pencarian Leon selama 7 hari ke depan. Aku dan Fahmi turut serta dalam rencana tersebut. Kami tidak ingin pulang begitu saja tanpa adanya titik terang perihal keberadaan Leon. Aku pun berinisiatif untuk menghampiri kedua orang tua Leon di hari pertama pencarian Leon berakhir. Ibu, Bapak, aku mewakili teman-teman memohon maaf yang sebesar-besarnya karena insiden ini. Kami tidak pernah menyangka jika Leon akan hilang di Gunung Gede. Kami benar-benar luput saat menjaga Leon. Kalian tidak salah. Ini semua kan terjadi di luar kendali kalian. Ibu hanya minta tolong kepada kalian untuk selalu doakan keselamatan Leon. Dan semoga Leon bisa secepatnya ditemukan dan bisa berkumpul lagi bersama kita semua. Kami sangat bersyukur karena ibu dan bapaknya Leon itu tidak menyalahkan kami atas insiden ini. Sebab apa yang terjadi sekarang benar-benar di luar kendali aku dan teman-teman yang lain juga. Atau mungkin hilangnya Leon benar-benar ada kaitannya dengan perilaku buruk yang dilakukan Leon dari semenjak perjalanan menuju Gunung Gede dan saat pendakian ini. Di mana dari awal Leon mengabaikan kucing hitam yang ditabraknya. Leon pun memilih untuk berpesta miras di Surya Kencana. Bahkan puncaknya ia malah mengonsumsi ganja di Surya Kencana hingga membuatnya teler seketika. Namun aku tidak mungkin menceritakan semua kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh Leon kepada orang tuanya. Aku khawatir mereka justru akan semakin terpukul dan berbalik memarahi kami karena kami tidak mencegah Leon melakukan hal-hal keliru tersebut. Meskipun sebetulnya aku sudah mengingatkan Leon terus-menerus, tapi memang Leon itu orangnya nggak bisa diberitahu.
Kami janji, Bu. Pak, kami akan bantu tim SAR untuk menemukan Leon. Aku dan Fahmi akan ikut dalam pencarian 7 hari ke depan, Pak, Bu. Benar kata Randy, Bu. Kami akan bertanggung jawab atas insiden ini dengan membantu tim SAR untuk segera menemukan Leon. Terima kasih banyak. Kalian sudah jadi teman baik Leon dari dulu, bahkan hingga sekarang. Lebih baik Ibu dan Bapak pulang dulu aja, Bu. Pak, tunggu kabar terbaru tentang pencarian Leon di rumah saja, supaya Bapak dan Ibu bisa beristirahat secara maksimal. Kami akan tetap singgah di sini. Kami akan sewa penginapan di sini untuk membantu perkembangan pencarian Leon. Kalian juga bisa ikut dengan Ibu. Jangan sampai kalian juga kelelahan saat membantu tim SAR melakukan pencarian. Ucap Ibu Leon berusaha berbicara dengan tenang, meskipun aku tahu betul bahwa perasaan Ibu Leon itu sedang benar-benar kalut. Akhirnya aku dan teman-teman yang lain pun menyetujui ajakan ibunya Leon. Kami pun akhirnya ikut bersama mereka tinggal di penginapan tak jauh dari base camp. Dan setiap pagi aku dan Fahmi akan pergi ke base camp untuk bergabung dengan tim SAR dalam pencarian Leon bersama tim SAR itu. 7 hari pun berlalu. Hari ini merupakan hari terakhir pencarian Leon. Aku benar-benar berharap di hari terakhir ini ada titik terang tentang keberadaan Leon. Aku benar-benar tidak ingin pencarian ini berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Fahmi pun berharap demikian. Sementara Ibu Leon dan bapaknya, dia pun memilih untuk menunggu di base camp bersama Dara dan juga Rizka. Tepat di pukul 8 pagi, kami bersama tim SAR pun memulai pencarian. Pos demi pos kami lewati untuk mencari keberadaan Leon. Meskipun perasaan putus asa sudah menyelimuti kami, namun langkah kami tidak berhenti begitu saja. Kami harus menuntaskan hari terakhir pencarian ini hingga petang nanti. Saat aku dan Fahmi berjalan menyusuri jalur pendakian bersama tim SAR guna mencari keberadaan Leon, aku melihat Fahmi terlihat khawatir di sepanjang pencarian ini. Aku pun kemudian berinisiatif untuk bertanya kepada Fahmi. Kenapa, Mi? Kamu benar-benar terlihat tegang gitu. Gimana aku nggak tegang, Ren? Leon menghilang saat bersama aku. Aku ngelihat sendiri, dia terus berhalusinasi. Bahkan saat sebelum dia menghilang, dia terus mengatakan bahwa ia melihat gadis cantik yang terus memintanya untuk datang. Kemungkinan Leon tidak benar-benar buang air kecil. Ia justru menghampiri gadis di dalam halusinasinya tersebut. Aku sudah mencegahnya untuk menghampiri sosok itu, tapi dia justru membohongiku dengan berkata bohong. Udahlah, Mi, jangan terlalu larut dalam penyesalan itu. Kamu sudah mengungkapkannya untuk menyelamatkan Leon. Semua ini bukan salah kamu seutuhnya. Tapi seharusnya aku bisa mencegah dia, Ren. Semua ini bukan salah kamu, Mi. Sudah, daripada kamu larut dalam penyesalan, lebih baik kita maksimalkan pencarian terakhir kita ini. Akhirnya Fahmi pun mau menuruti ucapanku. Kami pun terus menyusuri jalur pendakian untuk mencari Leon. Namun nyatanya, tidak ada jejak apapun yang tertinggal. Hari pun kini sudah mulai petang. Tim SAR kemudian mengajak kami semua untuk turun dan kembali ke base camp untuk menginformasikan bahwa pencarian terakhir ini berakhir dengan hasil yang kurang mengenakan. Leon tidak ditemukan dan pencarian dihentikan. Sesampainya kami di base camp, ibu dan bapaknya Leon langsung menanyakan perihal hasil pencarian hari ini. Kepala tim SAR pun kemudian memberitahukan semuanya kepada kedua orang tua Leon. Pencarian terakhir hasilnya nihil. Leon tidak ditemukan dan dinyatakan tewas di Gunung Gede. Tim SAR meminta kedua orang tua Leon untuk mengikhlaskan kepergian Leon. Ini bukan kasus pertama di Gunung Gede, sehingga pernyataan tewasnya seorang pendaki tanpa ditemukan jasadnya dianggap lumrah. Mendengar hal tersebut, bapak dan ibu Leon benar-benar merasa terpukul. Ibunya Leon pun langsung jatuh pingsan seketika. Ibu Leon pun langsung dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sementara itu, aku sebagai leader dalam rombongan pendakian yang kami lakukan pun
dimintai keterangan terakhir oleh tim SAR dan diminta untuk memberikan penjelasan dan pengertian kepada kedua orang tua Leon dan semua teman-teman Leon yang terlibat dalam pendakian ini. Dengan berat hati, aku pun kemudian memberikan pengertian kepada semua teman-temanku dan juga kedua orang tua Leon untuk bisa mengikhlaskan kepergian Leon. Dan aku juga mengajak semuanya untuk melakukan doa bersama tepat di malam ke-7 hilangnya Leon, beserta penaburan bunga di Gunung Gede. Bukan hanya kedua orang tua Leon yang merasa terpukul akan hasil ini, akan tetapi kami semua sebagai teman baik Leon pun sangat-sangat terpukul. Kami tidak pernah sangka jika pendakian ini akan menjadi hari-hari terakhir kami bertemu dengan Leon. Dan setelahnya kami tidak akan pernah lagi bertemu dengan sosok sahabat baik seperti Leon, yang begitu loyal dan tidak pernah perhitungan. Tak terasa air mata pun membasahi pipi kami semua. Dan tepat di malam itu, kami melangkahkan kaki kami untuk kembali pulang ke rumah kami masing-masing dengan perasaan sedih yang entah kapan akan usai. Jika sebelumnya aku tahu akan terjadi insiden pelik seperti ini, maka aku tidak akan pernah mengiyakan rencana pendakian ini sedari awal. Rasanya benar-benar berat untuk pulang tanpa adanya kehadiran Leon di sisi kami. Padahal saat kami pertama kali menginjakkan kaki di Gunung Gede ini, kami semua bersuka cita, namun kami tidak pernah sangka jika semuanya akan berakhir dengan duka cita. Aku dan ketiga temanku memilih untuk menemani kedua orang tua Leon di klinik sampai ibu Leon benar-benar sembuh. Baru setelahnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Rasa lelah sudah tidak mampu lagi kami jelaskan. Namun rasa lelah itu tidak sebanding dengan kesedihan yang kami alami saat ini. Leon, kamu teman yang baik. Kami semua benar-benar kehilangan sosok baik sepertimu. Meskipun jasadmu tidak kunjung ditemukan, namun akan aku pastikan namamu akan selalu dikenang oleh kami semua. Keesokan harinya, setelah kondisi ibunya Leon itu membaik, kami pun pamit untuk pulang lebih dulu kepada mereka. Kami memilih untuk pulang dengan kendaraan umum. Tidak ada sedikit pun senyum yang tergambar dari wajah kami. Kami benar-benar terpukul dengan insiden ini. Nyatanya, keindahan Gunung Gede mampu mendekap Leon dengan begitu erat hingga ia enggan melepaskan sahabat kami dari sisinya. Air mata terus jatuh dari pipiku di sepanjang perjalanan pulang ini. 2 hari pun berlalu. Aku dan semua teman-temanku yang masih belum menyangka jika Leon sudah tidak lagi bersama kami. Hampir di tiap malam kami turut serta di dalam pengajian atau tahlilan yang diselenggarakan oleh keluarganya Leon. Perasaan bersalah, perasaan sedih, hingga perasaan kalut selalu mampir dalam hidup kami berempat. Canda tawa kami rasanya hilang seketika karena rasa terpukul yang tak kunjung selesai ini. Semua orang hampir tidak percaya jika Leon sudah tiada. Keceriaan yang selalu ditampilkannya kini lenyap sudah. Hanya kenangan manis di antara kami berlimalah yang tersisa. Rasanya ingin sekali bertemu dengan Leon dan mengatakan bahwa kami semua sayang kepadanya, dan berpisah dengan Leon adalah salah satu hal pelik di dalam hidup kami semua. Malam itu, tiba-tiba saja Leon mampir ke dalam mimpiku. Sama seperti saat sebelum kami melakukan pendakian ke Gunung Gede. Kali ini, wajah Leon benar-benar sayu. Ia menangis di ujung cahaya yang aku lihat di dalam mimpiku itu. Leon terus menangis tanpa henti. Aku menghampirinya dan ia pun terdiam seketika. Setelahnya ia langsung memohon kepadaku untuk diselamatkan. Leon terus meminta tolong kepadaku, hanya aku yang bisa menolongnya, kata si Leon. Leon, kami semua mencarimu. Kamu di mana sebetulnya? Tolong aku, Ren. Tolong aku. Aku pasti akan menolongmu, Le. Kamu masih hidup kan? Ayo ikut denganku, Ren. Ayo. Di dalam mimpi itu, Leon mengajakku untuk pergi ke sebuah tempat yang saat itu aku dan Leon Wijaki
sangat mirip dengan jalur pendakian ke Gunung Gede. Leon berjalan begitu cepat hingga aku begitu sulit untuk mengimbanginya. Kamu mau ajak aku kemana, Le? Tolong aku, Ren. Hanya kamu yang bisa menolongku. Aku akan tunjukkan semuanya kepadamu. Setelahnya, aku pun tidak banyak bertanya. Aku berpikir mungkin saja Leon akan memberikan petunjuk kepadaku tentang keberadaannya. Mungkin saja Leon ingin akulah yang menemukannya. Hal tersebut begitu jelas terlihat dari wajah Leon yang begitu percaya terhadapku. Ia terlihat sangat yakin jika aku akan bisa menemukannya. Kami berjalan semakin dalam dan semakin dalam, hingga aku sendiri pun bingung sebab aku semakin asing dengan tempat yang diarahkan oleh Leon. Sepertinya Leon akan mengarahkanku ke sebuah jurang yang ada di Gunung Gede itu. Ia mendekapku dan enggan untuk melepaskanku, Ren. Siapa? Mereka. Iya, mereka siapa? Makhluk itu, Ren. Siapa makhluk itu? Gunung Gede. Ucapan yang terlontar dari mulut Leon benar-benar sedikit. Namun aku yakin ada maksud tersembunyi dari ucapan Leon tersebut. Sebab ia terdengar begitu ketakutan saat memberitahukannya kepadaku. Makhluk jahat di Gunung Gede mendekapmu dan enggan untuk melepasmu, hingga kamu tidak bisa kembali. Leon pun mengangguk seketika. Kini aku mulai paham. Nyatanya, insiden yang menimpa Leon benar-benar akibat makhluk-makhluk yang sebelumnya diceritakan oleh Fahmi, di mana makhluk itu terlihat oleh mata Leon, namun tidak dengan mata Fahmi. Nyatanya, halusinasi itu berhasil membawa Leon ke jalan yang tidak semestinya, hingga membuat malapetaka pun datang menghampirinya. Langkah Leon semakin cepat, seolah-olah ia ingin segera sampai di tempat yang ingin ia tunjukkan kepadaku. Sontak hal tersebut benar-benar menyulitkanku. Tak lama kemudian, Leon pun berhenti tepat di bibir jurang. Tanpa berucap satu kata pun, ia menunjuk ke arah pohon yang tumbuh di tepi jurang. Di sana, aku melihat ada tubuh manusia tersangkut di antara ranting pohon yang ada di tepi jurang itu. Tanpa harus menanyakan kepada Leon, aku sudah paham jika sosok yang ditunjuk olehnya merupakan jasad Leon sendiri. Sontak hal tersebut membuat air mataku benar-benar jatuh. Setelah aku tidak lagi melihat Leon berdiri di sampingku, aku pun kemudian mencoba untuk memanggilnya berulang-ulang. Namun tak kunjung ada jawaban. Sepertinya ibuku mendengarku berteriak di dalam tidurku ini. Ia pun kemudian berusaha untuk membangunkanku agar aku lekas sadar. Tak lama kemudian, aku pun benar-benar terbangun dari mimpiku dengan perasaan yang tidak menentu. Mimpi tersebut terus berulang sampai 3 kali. Rasanya mimpi yang aku alami itu benar-benar terlihat nyata. Apa mungkin ini sebuah petunjuk dari Leon? Apa mungkin Leon ingin aku segera menemukannya? Aku benar-benar tidak paham dengan maksud Leon terus datang ke dalam mimpiku, bahkan sampai 3 hari berurut-urut. Sepertinya aku harus naik ke Gunung Gede lagi, mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh Leon dalam mimpiku ini. Aku pun kemudian memutuskan untuk kembali datang ke Gunung Gede. Aku tidak ingin terus dihantui oleh Leon tiap kali aku tertidur. Saat aku mendaftarkan diri ke base camp, sepertinya penjaga base camp masih mengenalku. Wajar saja, aku ikut dalam pencarian tim SAR 7 hari berurut-urut. Tentu wajahku sudah tidak asing lagi bagi mereka. Sendirian saja, Bang? Iya, saya sendirian. Mau nyari teman yang hilang itu lagi? Aku pun hanya terdiam. Aku tidak ingin mereka tahu bahwa aku naik untuk kembali mencari keberadaan Leon. Aku ingin mereka cukup tahu bahwa mau datang untuk mendaki seperti pendaki-pendaki yang lainnya. Namun sepertinya mereka sudah paham dengan niatku itu. Lantas, mau tidak mau, aku pun memberitahukannya kepada mereka. Kamu yakin mau sendiri? Saya yakin, Bang.
Bawa ini untuk berjaga-jaga. Kata petugas basecamp itu sembari memberikan aku HT untuk berkomunikasi. Aku benar-benar tidak menyangka jika mereka sangat peduli dengan niatku, sampai-sampai mereka memberikanku HT untuk berjaga-jaga. Siapa tahu aku mengalami hal buruk atau mungkin aku berhasil menemukan Leon. Sehingga HT yang mereka bekali tentu akan sangat bermanfaat untukku. Terima kasih, Bang. Saya naik dulu ya. Iya, hati-hati. Aku naik tepat di jam 10 pagi. Aku tidak ingin melakukan pencarian Leon di malam hari, sebab hal tersebut tentu akan menyulitkanku, sehingga aku memutuskan untuk datang di pagi hari, sehingga aku memiliki cukup banyak waktu untuk mencari keberadaan Leon. Aku kemudian mengikuti jalur yang diarahkan oleh Leon di dalam mimpiku itu. Aku hafal betul, sebab Leon datang ke dalam mimpiku 3 hari berurut-urut dengan mimpi yang sama, mengarahkan aku ke sebuah jalan menuju tepi jurang yang tak begitu jauh dari Surya Kencana, tempat kami bermalam kala itu. Pencarianku kali ini tidak melibatkan teman-teman yang lain. Bahkan aku tidak memberitahu mereka perihal Leon yang terus datang dalam mimpiku dan memberikan petunjuk kepadaku. Aku pun tidak memberitahukannya kepada kedua orang tua Leon. Aku tidak ingin mereka kembali kalut dalam kesedihan. Semoga saja pencarian kali ini membuahkan hasil. Di sepanjang perjalanan, di dalam pikiranku hanya Leonlah yang aku pikirkan. Aku ingin perjalananku kali ini tidak sia-sia. Aku ingin lelahku hari ini tidak percuma begitu saja. Langkahku tidak begitu cepat juga, tidak begitu lambat juga. Hanya saja, aku mencoba untuk tetap berhati-hati dalam memilih jalur. Aku tidak ingin hal buruk menimpaku saat pendakian ini. Sesekali aku memilih untuk beristirahat, setidaknya untuk melepaskan lapar dan dahaga yang aku rasakan ini. Kondisi fisikku juga penting, agar aku bisa mencari Leon sampai dapat. Tiba-tiba saja, dari belakang ada yang menepuk pundakku begitu lirih. Plak! Sontak saja hal tersebut membuatku kaget. Aku pun menoleh ke arah belakang itu. Aku pun melihat pendaki yang sebelumnya aku temui saat melakukan pendakian waktu itu. Pendaki yang datang untuk mencari sahabatnya yang sudah hilang 1 bulan yang lalu. Loh, abangnya masih di sini? Dia pun hanya tersenyum untuk membalas pertanyaanku tersebut. Aku semakin bingung dengan sikapnya itu. Aku pun kemudian bertanya untuk kedua kalinya. Bang, masih di sini? Saya tinggal di sini, kata pendaki itu sembari tersenyum. Jawaban yang dilontarkan pendaki itu sontak membuatku kebingungan. Apa maksudnya tinggal di sini? Apa dia memang penduduk yang tinggal di kaki gunung gede? Atau mungkin, entahlah, aku tidak ingin berasumsi yang tidak-tidak. Teman kamu masih di sini? Abang kenal dia? Apa sempat lihat temanku itu? Lagi dan lagi, pendaki itu hanya tersenyum menjawab pertanyaanku. Aku semakin bingung dengan sikap yang ditunjukkan olehnya. Apa mungkin dia bukan manusia? Pikirku. Sebab sikap pendaki itu lagi-lagi di luar nalarku. Karena tidak ingin terlalu lama berhenti karena menanggapi pendaki yang aku tidak kenali itu, aku pun memilih untuk pamit dan kembali melanjutkan pendakian. Pendaki itu tak mengucapkan satu kata pun kepadaku saat setelah aku pergi. Aku pun kembali menoleh ke arah pendaki itu. Dan anehnya, ia sudah tidak ada. Aku pun langsung ketakutan setelahnya. Loh, masa di siang bolong begini ada hantu sih? Aku pun memilih untuk berjalan lebih cepat lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Aku ingin menghindar dari pendaki yang tiba-tiba menghilang itu. Dari mulai sikap yang ditunjukkan sampai di titik di mana dia tiba-tiba menghilang. Aku semakin yakin jika dia itu bukan manusia, melainkan penampakan pendaki yang mungkin saja telah tiada. Aku pun berusaha untuk menghilangkan rasa takutku itu. Aku berusaha untuk tetap fokus dalam pencarian Leon ini. Aku kemudian berjalan menyusuri jalanan yang sebelumnya pernah aku pijaki.
saat pendakian waktu lalu, dan sampailah di titik di mana jurang yang ditunjuk oleh Leon mulai nampak. Kayaknya di sini deh. Aku pun kemudian menyusuri tiap titik jurang tersebut. Aku mencoba mengamati dengan teliti, berharap ada titik terang yang bisa aku dapati. Dan benar saja, tak jauh dari bibir jurang, aku melihat ada tubuh manusia tersangkut di sebuah pohon besar, tepat di tepi jurang. Dari pakaian yang dikenakannya sangat mirip dengan pakaian yang dikenakan oleh Leon. Setelah aku berusaha untuk memastikannya lagi dan lagi, sosok yang aku temui itu benar-benar Leon. Namun, lokasi tubuh Leon tersangkut sangatlah curam. Tidak mungkin aku pergi ke sana tanpa adanya peralatan keamanan. Justru, hal itu bisa sangat membahayakan keselamatanku. Aku pun kemudian berinisiatif untuk menghubungi pihak base camp dengan HT yang sebelumnya mereka berikan kepadaku. Pak, Leon sudah ketemu. Ucapku spontan, sesaat setelah HT yang aku bawa itu tersambung dengan HT yang dimiliki oleh penjaga base camp. Kamu sekarang di titik mana? Aku pun kemudian menjelaskan detail tempat aku berdiri saat ini. Aku juga menjelaskan posisi Leon yang sulit dijangkau, tersangkut di sebuah pohon di tepi jurang. Setelah petugas base camp paham dengan apa yang aku katakan, mereka bergegas untuk bersiap-siap datang ke tempatku saat ini, tentunya dengan perlengkapan penyelamatan yang memadai. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya tim SAR yang diutus oleh penjaga base camp Gunung Gede pun datang. Tanpa harus menginterogasiku lagi, mereka langsung bergegas mengutus petugas untuk turun di tepi jurang dengan perlengkapan keselamatan yang memadai. Beberapa petugas tim SAR pun turun. Proses evakuasi membutuhkan banyak waktu, sebab lokasi tersangkutnya tubuh Leon itu cukup sulit untuk dijangkau. Namun karena mereka sudah sangat berpengalaman, mereka pun akhirnya berhasil membawa tubuh Leon yang sudah tidak berdaya itu ke tempat yang lebih landai. Sesampainya tubuh Leon di tempat yang lebih landai, aku pun langsung mendekat ke tubuhnya. Dipeluknya tubuh Leon yang sudah membusuk itu. Banyak sekali luka yang ada di tubuh Leon. Wajah Leon benar-benar sayu, sama seperti saat aku bertemu dengannya di dalam mimpi. Tangisku pecah seketika. Aku masih belum bisa terima jika kini Leon benar-benar telah tiada. Petugas tim SAR pun kemudian bergegas untuk membawa jasad Leon turun ke bawah dan segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi. Sementara itu, aku diperintahkan oleh mereka untuk memberitahukan kabar ditemukannya Leon kepada orang tua Leon dan teman-temanku yang lain. Aku mengikuti kemana jasad Leon dibawa. Aku terus berada di sisinya, sampai di titik di mana jasad Leon pun akhirnya dibawa ke kamar jenazah. Aku menunggunya dari balik pintu sembari menunggu kedatangan orang tua Leon dan teman-teman yang lain. Aku benar-benar lega. Akhirnya, Leon berhasil ditemukan meskipun dalam keadaan tidak bernyawa. Paling tidak, aku sudah menolongnya. Paling tidak, kini arwahnya sudah tenang di sana karena jasadnya kini sudah ditemukan. Dan jasadnya akan dikebumikan secara layak di makam keluarganya nanti. Tak lama kemudian, orang tua Leon dan teman-temanku yang lain pun tiba di rumah sakit, tepatnya di depan kamar jenazah. Tangis kami semua pecah setelah melihat kondisi jasad Leon. Namun di dalam hati kami muncul perasaan lega, sebab setelah 1 minggu berlalu, akhirnya Leon benar-benar ditemukan. Kedua orang tua Leon berterima kasih kepadaku karena aku sudah berhasil menemukan jasad Leon. Mereka bahkan tidak henti-hentinya mengucapkan ucapan terima kasih kepadaku. Namun aku mencoba untuk menjelaskan kepada mereka bahwa ditemukannya Leon pun berkat hadirnya Leon di dalam mimpiku selama 3 hari berurut-urut. Jika Leon tidak datang, maka aku sendiri kemungkinan tidak akan bisa menemukan Leon dengan segera. Tepat 1 hari setelah ditemukannya jasad Leon, kedua orang tua Leon sudah menyiapkan upacara pemakaman anak sematawayangnya itu.
Semua teman Leon datang dalam upacara pemakaman tersebut. Banyak sekali orang datang untuk melayat. Hampir semua orang yang datang tidak percaya dengan kepergian Leon yang terkesan mendadak, apalagi usianya masih sangat muda. Syarat mati memang bukanlah usia. Jika memang garis takdir manusia telah selesai di dunia, tentu ia akan berpulang bagaimanapun kondisinya, entah masih muda ataupun kaya raya. Insiden ini memberikan banyak pembelajaran bagi kami semua, terutama bagi semua pendaki dimanapun kalian berada. Menjaga sikap sangatlah penting. Pepatah mengatakan bahwa di mana bumi itu dipijak, di sanalah langit dijunjung. Pernyataan itu memberikan banyak pembelajaran bahwa kita sebagai manusia patut menghargai tata krama yang berlaku di tempat di mana kaki kita berpijak. Tidak bersikap semena-mena, terlebih lagi menyalahi adab. Ren, kali ini ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepadamu. Jika bukan karena kamu, mungkin jasad Leon sampai sekarang tidak ditemukan. Ucap ibunya Leon mengulang perkataannya yang sebelumnya sempat diucapkan saat di rumah sakit. Iya, Bu. Justru jika jasad Leon tidak ditemukan, aku dan teman-teman yang lain akan terus dihantui rasa penyesalan dan rasa bersalah, Bu. Setelahnya satu persatu pelayat pun pulang. Kini yang tersisa hanya aku dan ketiga temanku yang lain, yaitu Fahmi, Dara, dan juga Rizka. Kami semua masih ingin berada di makam Leon. Leon, kami semua di sini. Tiap weekend kita pasti kumpul di kosku, dan tidak ada satu orang pun yang absen. Sekarang kami tinggal berempat. Apa mungkin kami bisa tetap tersenyum lebar setelah kamu tiada? Benar kata Randy. Rasanya kita pincang sekarang karena kamu sudah pergi. Maafkan kami, Leon. Dari kejauhan, aku melihat sosok Leon sedang berdiri dengan wajah yang cukup berseri. Dia sepertinya ingin menyampaikan salam perpisahan kepada kami berempat. Leon nampak tersenyum melihat kami. Kejadian itu hanya terlihat olehku, sementara Fahmi, Dara, dan Rizka sepertinya tidak melihat kedatangan Leon. Anehnya, aku melihat pendaki yang aku temui sebelumnya saat mencari Leon. Pendaki itu berdiri tepat di samping Leon. Keduanya seperti saling mengenal satu sama lain. Sontak hal tersebut semakin meyakinkanku bahwa pendaki yang aku temui di atas Gunung Gede bukanlah manusia, melainkan pendaki yang sebelumnya telah tiada. Fahmi menegurku karena sedari tadi aku memandang ke arah lain sembari terdiam. Ren, kamu kenapa? Aku melihat Leon dari kejauhan. Ah, benarkah? Iya, tapi aku juga lihat orang lain di samping Leon. Dia pendaki yang waktu itu kita temui saat mendaki itu. Pendaki yang naik hanya untuk mencari sahabatnya yang hilang. Itu artinya dia bukan lagi manusia. Sontak, aku dan Fahmi merinding seketika. Aku dan Fahmi pun kemudian memutuskan untuk beranjak dari makam Leon. Dara dan Rizka pun ikut serta. Kami pun akhirnya memilih untuk pulang ke rumah masing-masing dan tidak lagi membicarakan perihal penampakan Leon ataupun pendaki itu yang berada di pemakaman hari itu. Ternyata keduanya benar-benar didekap hingga tidak selamat di Gunung Gede. Aku hanya bisa mendoakan Leon dan pendaki itu. Semoga keduanya bisa tenang di alam sana dan bisa merenungi semua sikap buruk yang sempat dilakukan hingga membuatnya meregang nyawa saat melakukan pendakian. Peristiwa pelik di Gunung Gede memberikan warna hitam dalam catatan pendakianku. Aku memutuskan untuk vakum dari dunia pendakian. Aku memilih untuk menekuni hobi lainnya dan mengubur semua impian yang berkaitan dengan pendakian. Hilangnya sahabat dekat yang sudah begitu erat membuatku begitu terpukul. Rasanya ingin menyalahkan keadaan. Namun takdir hidup terkadang memang berjalan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Tenang di sana sahabatku, Leon Permana. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah komen, yang sudah nge-like video ini. Kami akan membalasnya satu persatu, tapi dengan sangat sabar. Karena saya membalasi komentar ini sangat banyak, jadi harus satu persatu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.